sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Sahri, yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Ato dan Ibu Rahmawati beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin Mustafa rasulina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa sahbihi wa sallim. Nawaitu an ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan maghfirahnya kita bisa sama-sama berkumpul di sini hadir. Allah berikan kita kelapangan waktu, keluasan waktu. Allah berikan kita kesehatan, umur yang panjang sampai saat ini, dan yang paling penting Allah berikan kita taufik, hidayah, dikuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan ini adalah bekal kita yang sangat berharga yang kita harus jaga terus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita adalah perkumpulan yang dirahmati Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi saksi buat kita nanti di yaumil akhir bahwa ini adalah perkumpulan yang baik, perkumpulan yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, berkhusus kepada orang-orang tua kita ya, yang telah mendahului kita, yang sudah mencontohkan kepada kita bagaimana bersilaturahim, menuntut ilmu, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita, apa yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita sampai saat ini, kita masih bisa berkumpul dalam rangka itu. Mudah-mudahan menjadi tambahan pahala buat mereka di alam barzahnya. Jadikan kubunya Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya, dan insya Allah kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintainya. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang dicintai beliau, akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya, khusus tuan rumah, keluarga besar Bapak Ato dan Ibu Rahmawati beserta keluarga besarnya yang telah menyiapkan tempat, ya, menyediakan waktu, ya, mengorbankan segala urusan-urusannya untuk kehadiran kita kumpul di sini. Mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas segala kebaikan, kemurahan, dan keikhlasan hatinya, dan mudah-mudahan pahala yang diharapkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Sohibul Bait, apa-apa yang dikhawatirkan tidak terjadi, apa-apa yang diharapkan bisa terwujud, dan apa-apa yang menjadi masalah atau ujian bala yang mungkin dianggap berat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ringan dalam menjalankannya, diberikan kesabaran atas semua apa-apa yang Allah uji,
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir sini mendapatkan rahmat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabul semua hajat-hajat kita, dijauhi dari segala bala, musibah, sakit yang berat, sehingga kita bisa senantiasa beribadah dengan khusyuk, ya, beribadah dengan tenang, dijauhi dari urusan-urusan yang memusingkan kepala kita. Karena urusan-urusan dunia itu luar biasa menjadi ujian bala buat kita. Kalau kita lupa bahwa itu adalah ujian atau pemberian dari Allah juga, khawatir kita luput, akhirnya kita terlena dengan kesulitan itu, dan kita khawatir kita berputus asa dari rahmat Allah, seolah-olah ujian tanpa ujung gitu ya. Tapi kalau kita belajar, insya Allah kita yakin bahwa itu adalah semua ujian karena bentuk cinta Allah kepada kita. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Nggak mungkin dibiarin. Nah, di dalam ujian itu ada cinta Allah. Itu yang harus kita paham. Jadi bukan melihat kesulitan dari ujian itu, tapi yang kita lihat adalah itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita, supaya kita menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih kuat, ya. Insya Allah iman kita menjadi lebih tangguh, ya. Waalaikumsalam. Karena memang beberapa kali kita melihat, ya, ujian itu beragam. Karena setiap manusia kan diuji dengan tingkatannya. Yang paling tinggi, ujian yang paling berat adalah para anbiya. Asyadun nas balaul anbiya adalah para nabi. Diuji nabi juga malah lebih hebat daripada orang awam seperti kita. Kemudian sumal ulama, kemudian orang-orang alim. Orang-orang yang berpengetahuan itu ujiannya juga berat. Orang-orang yang mengerti agama itu juga ujian akan lebih berat, karena begitu dia mengetahui tentang suatu hal, maka kerasa banyak sekali, ya, yang harus dia pantang gitu. Nah, itu kan ujiannya semakin berat. Kemudian sumal amsal dan semisalnya, wal amsal dan di bawahnya. Jadi seperti kita sampai di level awam juga diuji dengan keyakinan kita sendiri, sesuai dengan keyakinan dan ilmu kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Nah, itu udah janji Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengerti akan hakikat ujian itu, kita enggak gelisah, kita enggak berkeluh kesah gitu. Karena ketika kita berkeluh kesah, kita sul adab sama Allah. Kata Allah, ini aku yang memberikan. Berkeluh kesah berarti tidak mengakui bahwa aku maha adil, aku maha bijak, aku maha pengasih. Kalau berkeluh kesah berarti kita nggak meyakini itu. Nah, akidah kita diragukan. Karena semua dari Allah. Mau kesenangan, mau kesulitan, semua Allah yang beri. Dan di balik itu ada hikmah buat kebaikan hidup kita, terutama kehidupan nanti kelak di akhirat. Nah, itu yang paling kita harus pegang gitu. Jadi setiap ada ujian, jangan ngeluh. Udah selesai satu ujian, kita siap-siap lagi ada ujian berikutnya. Karena Allah nggak mungkin berhenti dan akan terus sampai kita akhir hayat. Jadi selama kita hidup, ya ujian akan terus ada. Jadi jangan berharap ujian selesai. Kalau sekolah, mungkin tingkatan SMP selesai ujian, masuk tingkatan SMA, lanjut lagi. SMA lanjut lagi sampai kuliah. Begitu kuliah lanjut lagi di rumah tangga. Kemudian udah rumah tangga, udah punya anak, diuji lagi nanti dengan keturunan-keturunannya, terus dengan saudara-saudaranya, dengan orang-orang sekitarnya, nggak akan berhenti. Jadi jangan pernah minta ujiannya selesai, tapi minta kepada Allah, Allah beri kelembutan di dalam ujiannya, sehingga kita bisa bersabar atas ujian tersebut dan bisa menjalaninya dengan ikhlas.
Nah, itulah yang kita lagi pelajarin sekarang, ya. Yang juga kita diajari oleh guru-guru kita, bahwa kita harus redha dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita harus redha dengan apapun yang Allah takdirkan buat kita, kehidupan kita. Dan kalau kita merasa itu berat, kita biasanya gini, kalau kita merasa berat itu kita suka membanding-bandingkan biasanya. Membandingkan dengan kehidupan orang lain misalnya gitu. Suka ada satu ungkapan, misalnya, kok hidup saya begini ya, kok dia enggak gitu. Suka begitu, padahal orang lain pun begitu. Melihat kita, kok dia enak ya, kita enggak gitu. Jadi emang begitu. Itu ujian. Jadi insya Allah, kalau kita yakin semua diri kita ini ada punya ujian masing-masing, dan nanti akan ditanya itu. Kita nggak ditanya tentang orang lain, tapi ditanya tentang diri kita. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa dipelihara oleh Allah, keimanan kita, ketauhidan kita, keyakinan kita, dan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah yang udah diajarin oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan walaupun banyak hambatannya. Sama, ada ujiannya juga. Kumpul-kumpul begini ada ujiannya. Semua ada ujiannya. Nggak ada yang mudah gitu ya. Tapi kalau kita berpikir tadi, maka kita akan memudahkan, meringankan ya, dalam menempuh ujian itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga yang nggak bisa hadir karena berhalangan, Allah tetapkan beliau-beliau itu kalau misalnya nggak ada halangan pasti hadir, nah, maka pahalanya akan tetap dapat, karena Allah juga yang memberikan halangan itu ya, supaya ya, semua pemberian Allah itu nggak ada yang sia-sia. Jadi walaupun itu kelihatan buruk atau baik, semua juga sama, ada hikmah di baliknya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ujian juga kemarin. Bulan Ramadan itu ujian yang luar biasa. Kita berpuasa sebulan penuh, menahan lapar, haus. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa yang benar-benar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisa usia kita ya. Kapan lagi kita meraih banyak pahala? Kemarin di situ di bulan puasa itu banyak sekali pahala dilipat gandakan. Kalau kita kemarin itu khusyuk, kita benar-benar menjalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, mudah-mudahan ganjarannya berlipat ganda dan itu jadi tabungan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah, sedikit melanjutkan ya pembahasan kita di kitab ini. Jadi memang ada hubungannya nih dengan yang kemarin kita berpuasa. Nah, kita waktu terakhir bahas itu tentang menjaga perut nih, ya, menjaga perut. Ya, pembahasan yang kelima dari mencapai ketakwaan kepada Allah, ini salah satunya ini. Kita udah masuk poin yang ketiga. Jadi diri kita dan apapun yang ada dalam diri kita ini adalah bagian ujian juga dari Allah. Jadi kita diberikan makan ya, itu ada pilihan. Makanan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Jadi kalau ada yang haram mungkin kita udah tidak membahas lagi, karena yang haram kita tidak mengkonsumsi yang haram, walaupun kita berusaha untuk itu. Kemudian yang halal pun juga harus hati-hati, karena semua yang halal dihisab dan yang
haram aja dihisab, yang haram dihisab, halal pun juga dihisab. Nggak ada yang namanya nggak dihitung. Nah, bagaimana caranya supaya penghisaban sesuatu yang Allah halalkan itu tidak menyulitkan kita nanti di yaumil akhir? Kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal makan, jadi ini berkaitan dengan perut kita ya. Poin yang ketiga, makan yang terlalu banyak ya, menyebabkan berkurangnya pemahaman dan ilmu. Dulu kita pernah masih kecil ya, kalau suka jajan terlalu bebel tuh katanya. Orang tua tuh sebenarnya nasihat benar itu ada di kitab Imam Ghazali ngajarin begitu. Jadi jangan makan kebanyakan, nanti bebel katanya. Ternyata benar. Iya. Makan yang terlalu banyak itu menyebabkan berkurangnya pemahaman dan ilmu. Sebab perut yang buncit ya, bukan gendut ya. Kalau gemuk beda sama buncit. Buncit itu kayaknya udah kapasitasnya kan udah segitu, dipaksain jadi buncit. Nah, itu berarti kelebihan makan. Itu menghilangkan kecerdasan katanya. Tuh, jadi nggak, ini bukan saya yang ngomong nih. Makanya ada istilah apa ya? Kalau lapar galak, kalau kenyang bego. Jadi menghilangkan kecerdasan. Jadi ya ini harus kita apa namanya, praktekkan juga ya, kita kurangin makan. Contohnya nih, ketika kita berpuasa kemarin tuh kayaknya ringan kan, pikiran juga lebih jernih gitu. Nah itu terbukti tuh, ya, kita gak kerasa itu puasa gitu. Juga kalau hari-hari yang lain kita puasa juga bisa lebih cerdas gitu, lebih enteng, nggak dipikirin. Jadi nggak mikirin kapan buang hajat di mana, macam-macam lah. Kalau orang kenyang kan keinginannya lebih banyak. Makanya kan di yang bab poin sebelumnya, apa namanya, kalau kita banyak makan, kalau kita mengurangi makan, maka kalau kita lapar, maka yang lain akan tenang. Jadi kalau perut kita lapar nih, keinginan kita berkurang. Jadi tenang kita, nggak kepikiran macem-macem. Tapi kalau perut kita kenyang, nah pikirannya kemana-mana tuh. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Atau nambah makan lagi, nyari tempat makan yang lebih enak gitu ya, kuliner kemana-mana. Ya kita begitu. Nah itu kan keinginan yang sebenarnya nggak penting ya. Sebenarnya nggak perlu. Boleh, tapi nggak perlu. Halal duitnya memang halal. Tapi ingat nanti akan dihisab itu. Nah, itu suatu dosa, tapi bukan dosa yang memasukkan kita ke neraka, tapi dosa yang nanti akan menyusahkan kita di amal akhirat. Di dalam yaumul hisab nanti menyulitkan kita, akan tertahan lama kita. Orang-orang masuk surga kita masih ditanya-tanya. Itu luar biasa siksaannya. Walaupun nggak masukin ke neraka gitu ya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Ad-Darani, apabila engkau menginginkan suatu kebutuhan dunia dan akhirat, maka jagalah makanan yang masuk ke dalam perutmu, sehingga engkau bisa mendapatkannya. Sebab makanan itu mengubah keadaan akal. Dan ini perkara nyata yang diketahui oleh orang yang berpengalaman di bidangnya. Jadi orang yang meneliti itu ya. Makanya ada orang yang menenangkan pikiran, akal pikirannya itu dengan berpuasa. Ada yang bersemedi, ada yang puasa 40 hari. Ya, itu benar tuh. Maksudnya menenangkan pikiran dengan mengosongkan perutnya. Tapi lebih kepada duniawinya itu ya. Kalau orang-orang di luar Islam kan ada juga tuh yang
puasa seperti orang Hindu ya. Orang Hindu atau Buddha itu yang biksu-biksu itu banyak puasa juga dia. Tapi dia mengambil hanya sebagian dari yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian yang keempat, ini makan yang berlebihan nih, yang banyak ini, keinginan untuk beribadah itu akan berkurang. Karena terlalu banyak makan. Jadi terasa, tadi ada yang bilang ya, kalau makan tuh lemes. Tubuhnya berat, matanya ngantuk. Ya. Itu kalau orang kelebihan makan, kelebihan malas beribadah jadinya. Udah waktunya bangun subuh, karena kekenyangan, nggak bangun. Ya, bablas. Karena kelebihan makannya. Kemudian melaksanakan ibadah jadi malas, enggan. Sekalipun ia berusaha banget gitu. Pengen bangun. Nah, kekenyangan susah gitu ya. Jadi seperti digambarkan orang yang terlalu banyak makan gemuk itu seperti mayat yang tergeletak. Artinya udah nggak bisa bergerak, malas gitu. Over. Kemudian dikisahkan oleh dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Yahya alaihissalam melihat iblis menampakkan diri dengan membawa beberapa jala. Kemudian Nabi Yahya bertanya, apa itu? Jadi iblis nih nebarin jala buat kita. Menjaring supaya kita ikut sama iblis. Kemudian iblis menjawab, ini adalah keinginan nafsu yang dengannya aku memburu anak Adam. Ditebar dengan nafsu-nafsu supaya kita nih keturunan Nabi Adam, manusia semuanya itu supaya ketarik ke jaring, ke dalam jaringnya iblis. Kemudian Nabi Yahya bertanya kembali, apakah ada jala itu dalam diriku? Iblis menjawab, tidak. Hanya saja pada suatu malam engkau tengah berada dalam kondisi kenyang, lalu aku membuatmu berat mengerjakan sholat. Satu malam tuh Nabi Yahya pernah sekali doang dalam keadaan kenyang. Iblis membuatnya jadi berat mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Yahya berkata, betul, dan mulai saat itu aku tidak mau lagi berada dalam kondisi kenyang selama-lamanya. Jadi baru sekali kenyang aja udah ya berat mengerjakan sholat, apalagi kita yang tiap hari kenyang, berat juga. Sholat wajiban, apalagi kayak gini nih, datang begini kadang-kadang juga berat juga. Keasikan gitu ya. Tapi kalau diajak makan lagi mau pasti. Ada yang traktir lagi kan. Tempatnya baru di mana tadi itu. Ada yang ya gabus pucung atau apalah itu. Ikan cere. Ya ada aja yang kagak enak. Pokoknya mau aja dah gitu. Tapi kalau untuk ibadah kayaknya ntar dah. Nah itu hati-hati, kita lagi dalam kondisi kenyang. Ya, ini contoh bahwa Nabi Yahya itu adalah orang yang tidak pernah kenyang seumur hidupnya kecuali pada satu malam itu, dan itu membuatnya jadi makanan iblis, jadi masuk ke dalam sekali doang dalam jaringan iblis. Bagaimana dengan yang tidak pernah lapar seumur hidup? Kita nggak pernah lapar seumur hidup, insya Allah mungkin pas giran puasa kemarin kita bisa lapar, karena hari-hari kita, apalagi yang dulunya susah, mohon maaf ya, sekarang begitu udah mendingan balas dendam, makan mulu. Yang enak-enak dicari. Nah, padahal juga ya halal, tapi nggak bagus juga ya. Jadi menurut Imam Sufyan Al-Tsauri berkata, ibadah itu ibarat sebuah pekerjaan. Jadi kita nih kalau orang ibadah tuh kayak orang kerja gitu ya. Tempatnya bekerja adalah berkhalwat. Artinya dia menyendiri, bersunyi-sunyi, berdua dengan Allah, seperti kita tahajud itu kan berkhalwat namanya. Sedang alatnya untuk bekerja adalah lapar. Jadi ada alatnya. Kalau kita lapar, lebih khusyuk, lebih mudah bangun malam. Makanya dianjurkan, disunahkan Nabi juga berpuasa gitu ya. Nah yang kelima,
Kalau kita banyakkan makan yang masuk ke dalam perut kita, itu menyulitkan merasakan manisnya ibadah. Jadi walaupun kita beribadah, tapi sulit kita merasakan manis ibadah, gitu ya. Jadi kalau orang yang lapar, biasanya kalau kita lagi puasa, kemarin kita khusyuk tuh sholat tarawehnya, tahajudnya, kan lebih khusyuk. Beda ketika kita lagi dalam keadaan tidak bulan puasa. Ya. Makanya beda kan? Beda banget. Makanya itu kita sering, karena lapar siangnya, malamnya juga makan baru sedikit kali. Gitu. Terus kemudian kita taraweh, kemudian malam kita tahajud juga, kita tadarus Quran. Itu enteng tuh jalaninnya, dan lebih merasakan, nikmat banget. Makanya orang merasakan bulan puasa itu luar biasa nikmatnya kan? Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Itulah yang membedakan. Di fisik kita juga lebih enteng, lebih ringan, lebih mudah mengerjakan amalan-amalan gitu. Memang rahmat Allah turun di saat itu. Tapi ada ininya juga. Kenapa bisa begitu? Karena yaitu dibuat laparlah kita. Keinginan kita berkurang. Kalau orang puasa kan nahan semua. Makanan belum dibikin semua. Belum bikin nastar, belum bikin yang lain-lain, belum. Gak ada keinginan tuh, belum. Tapi begitu menjelang akhir, biasanya tuh mulai ada. Seolah-olah kayak pengen kenyang gitu, pengen buru-buru. Nah, mestinya ditahan, jangan sampai diumbar. Karena nanti kembali lagi kita. Habitat sebelum puasa, nanti kembali lagi pas lebaran. Udah, habis-habisan. Iya, kayak mau buka itu ya. Yang dagang banyak banget gitu. Itu salah satu ujian juga. Memang ya masyarakat kita kan budayanya begitu. Orang dagang di bulan puasa tambah ramai, banyak. Godaannya kita tambah banyak. Buka puasa yang dibeli banyak macam-macam. Padahal puasa sebenarnya ya nahan dari semua itu. Ketika buka aja dipraktekin deh. Buka puasa dengan kurma sama air putih aja. Setelah itu sholat jamaah di masjid. Kemudian setelah itu baru makan. Itu beda. Sebulan, alhamdulillah kemarin saya jalanin sebulan tuh. Nggak langsung makan. Enak banget, enteng aja. Karena memang perlu waktu untuk adaptasi dari keadaan kosong. Jangan langsung diisi. Makan cukup kurma. Nabi sunahkan kurma 3. Atau yang ganjil-ganjil. Mau agak kenyang dikit. 5, 7, 9, 13. 1 dus. Tentang sunnah. Ganjil-ganjil, ambil ganjilan banyak. Tarawih juga nggak berat, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi imam juga enteng. Tarikannya enteng gitu. Jadi kalau jadi imam kan ada tuh kedengeran suaranya berat banget nariknya, apalagi jamaahnya. Imamnya udah berat banget narik baca suratnya udah kayak, karena dia terlalu buru-buru makan kayaknya itu biasanya gitu, kekenyangan. Ada juga yang sebelum azan dia makan dulu, lama nungguin azan baru azan. Padahal kalau kata Habib, kalau yang di masjid mah minum aja terus azan, setelah azan baru makan kurma, minum, setelah itu nggak usah qobliyah nggak apa-apa, langsung qomat gitu. Jadi jangan ngejar makannya. Kadang dia makan belepotan, mulutnya masih penuh, dia azan kan gitu. Jangan itu. Itu kebiasaan. Jadi begitu azan, waktu maghrib masuk, udah baca tuh minum, kemudian azan nih bagi muazin ya. Jamaahnya boleh tuh nungguin sambil azan selesai. Karena kan memang di masjid gitu disiapin makanannya agak besar juga kan. Nah itu sebenarnya kurang sunnah ya. Boleh tapi kurang sunnah. Jadi kalau kita mau benar-benar jalanin begitu. Kenapa kita harus mulai? Karena memang nggak ada waktu lagi kita ada tua nih. Kita dari kecil kan dulu waktu masih ingat tuh SD MI, metik jambu kelutuk, nyimpen yang udah matang 1 ditaruh buat buka, ditungguin itu.
Saya ingat tuh mutik di mana tuh ya. Kita kumpulin, ditumpulin gitu. Itu puasa anak-anak itu. Masa kita udah tua begini masih kayak begitu juga ngumpulin makanan terus buka, ntar bukanya pakai ini. Jangan. Jadi harus meningkat. Iya, anaknya alhamdulillah Iya, nggak nurunin. Karena makanannya udah banyak. Iya, dulu kita begitu. Karena emang apa namanya? Keadaan kondisi ekonomi keluarga juga begitu ya. Jadi itu ya hikmahnya juga yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan itu salah satunya itu. Ternyata lapar itu bisa menguatkan kita dalam menjalankan ibadah. Nah, kita praktekkan di nanti bulan-bulan berikutnya sampai kita ketemu Ramadan lagi, insya Allah kalau memberikan kita umur panjang. Kemudian yang keenam, banyak makan juga menjerumuskan pada perkara yang subhat dan yang haram ya. Sebab yang dihalalkan itu datang kepada kita kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Jadi ada sabda Rasulullah SAW, innal halala la ba'tika illa kutan wal harama ya'tika jurofan. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang halal itu akan datang kepadamu dalam jumlah yang minimal yang diperlukan. Sedang yang haram itu datang kepadamu secara berkelimpahan. Jadi memahami hadisnya gimana nih? Mungkin juga ya kadang-kadang kita melihat ya kalau dikasih yang halal itu emang cuman sekedar untuk memenuhi kebutuhan minimal kita aja. Kebutuhan kita apa nih? Allah kasih itu yang halal. Nah, berkelimpahan justru akan menjadi sesuatu yang diharamkan. Soalnya banyak orang yang berkelebihan itu menggunakan apa namanya, kalau dia tidak beriman Allah nih, bahwa itu adalah harta titipan, kemudian amanah dari Allah. Biasanya dia menggunakan sewenang-wenangnya. Macam-macam dah, dia kemana-kemana kan jadi haram. Nah, itu maksudnya. Jadi menggunakan sesuatu yang berlebihan itu juga godaan, apa, berkelebihan harta jadi godaan juga, ujian juga. Karena kan bisa jadi nanti disalurkan sesuatu yang haram. Kemudian yang ketujuh, orang yang kenyang itu hati dan akalnya dipenuhi oleh keinginan untuk mencari sesuatu, misalnya mencari harta dan terus di luar kebutuhan diperlukan oleh untuk hidup. Biasanya udah berkelebihan. Kita lihat banyak pengusaha atau konglomerat udah cukup, tapi akan terus dia mencari gitu. Karena kelebihan itu apa, terlalu kenyang dia, akalnya itu dipenuhi untuk yang itu aja dipikirin. Bagaimana udah punya ini, pengen begini terus begitu. Tidak cuma sesuatu yang dasar. Akhirnya apa? Esensi manusia diciptakan di dunia ini kan untuk beribadah. Nah, dia lupa gitu. Karena keasikan harta yang berlimpah, terus mencari, lupa. Akhirnya dia lupa bahwa kewajiban dia beribadah pada Allah dilalaikan. Nah, ini maksudnya. Jadi kita akal pikiran udah dipenuhi sama itu aja udah. Besok bagaimana nih? Ya duit. Besok ada libur. Mau kemana? Kan begitu kan? Iya. Makan kemana? Kalau orang yang ahli ibadah kan biasanya gitu. Besok harus bangun lebih pagi, subuh, kemudian nambah lagi tahajud atau apapun. Yang pikirin kan itu. Kalau orang yang lapar ya, yang gak punya duit, mikirinnya udah ibadah gitu. Itu ada keuntungannya. Tapi kalau orang yang kenyang biasanya enggak. Nah, itu godaan. Jadi, tapi ada juga sih orang yang punya kelimpahan harta, sahabat-sahabat Nabi tapi enggak, akalnya enggak rusak dengan itu. Karena mengerti hakikat pemberian. Jadi, mengembalikan semuanya sama Allah. Ini harta milik Allah, di jalan Allah. Udah dia nggak pikirin lagi gitu. Kalau kita kan nggak dihitungin aja tuh, dihitungin punya duit berapa, sisa berapa, makan nanti gitu ya. Kita ngitungin, akhirnya fokusnya ke situ. Akalnya penuh dengan itu. Nah, kalau udah kayak gitu, nah itu melenakan dia, akhirnya lupa kepada tujuan hidup. Nah, kita kan lagi mengarah kepada itu. Bahwa tujuan kita itu beribadah, jangan lupa. Nah, ini dalam rangka itu kita sering mengingatkan di sini.
Kemudian ada juga ya seluruh sarana dalam akal dan tubuhnya digunakan secara penuh untuk menyiapkan dan mencari rezeki yang haram, ya, yang luar biasa nih. Auzubillah. Lebih dari apa yang ia butuhkan. Akhirnya kan karena rakus, akhirnya yang haram diterjang juga. Setelah memakan rezeki itu, ia pun sibuk mengobati penyakit di tubuhnya yang disebabkan oleh makan secara berlebihan tersebut. Banyak nggak kayak gitu? Udah keseringan, udah kekenyangan, makan banyak, akhirnya tumbuh penyakit. Akhirnya sibuk ngurusin penyakitnya, lupa lagi sama Allah pasti. Iya, kolesterol lah, apalah segala macam. Kan sibuk lagi tuh. Itu gara-gara awalnya kelebihan makanannya. Jadi tubuhnya udah over gitu ya. Akhirnya jadi sakit. Setelah sakit sibuk. Akhirnya duitnya habis buat berobat juga. Ya, itu akalnya udah hilang. Awalnya udah ketutup gitu. Dan banyak lagi jenis dosa yang disebabkan oleh terlalu kenyang perut. Ya, macam-macam. Apalagi sekarang nih. Di TV itu yang negatif-negatif sering banget tuh di-sharein ya. Atau ya macam-macam lah. Kalau kita pikir mah orang udah ilmunya tinggi, udahlah gitu. Nggak melakukan sesuatu. Ternyata karena akalnya dipenuhi dengan sesuatu yang kesenangan gitu ya. Kemudahan, kesenangan terus begitu, akhirnya penyelewengan. Kan kita lihat kemarin ada calon dokter spesialis yang kayak gitu-gitu ya. Padahal kalau dia mau ya, dia kan dokter ya. Ngapain dia pelecehin orang? Dia nikah aja sama orang. Nggak ada yang nolak pasti. Dokter ganteng, kaya gitu ya. Calon dokter spesialis, dia nikah. Pasti banyak yang mau. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Pasti dia bisa gitu. Tapi kenapa dia begitu? Nah itu godaan. Jadi kalau kita mau menikmati sesuatu itu cuman satu sebenarnya, bersyukur aja. Sesuatu yang kita syukuri pasti akan nikmat. Mau sedikit nikmat, mau rezeki yang mendapat rezeki sekian, kita syukurin jadi nikmat. Dan ketika kita mensyukuri itu pasti nikmatnya ditambah. Kita mau makan enak, ya syukurin aja yang ada nih. Ini jadi nikmat nih. Jangan mikirin yang lain, karena nanti jadi sengsara kita. Kalau kita mikirin yang nggak ada, pusing. Sama kita ngelihat orang lain makanannya beda sama kita. Jadi pusing kita. Mengurangi nikmatnya karena kita nggak bersyukur. Karena kan kita bersyukur, nikmat ditambah. Kita kufur, azabnya itu kurang. Jadi kalau mau ditambah, bersyukur. Jadi punya penghasilan sekian, kita syukurin, nanti insya Allah akan nambah apa? Berkahnya, kebaikannya. Kalau punya istri, kita bersyukur, nanti ditambah katanya. Haji Unir. Kalau nggak punya, cari. Enggak itu bercandaan. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat kita ditambah. Ya, bersyukur dengan nikmat yang ada, nanti ditambah kenikmatannya, keberkahannya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, aslu kulli da'in al-baradatu, yakni at-takhumah, wa aslu kullu dawain al-azmatu. Jadi asal setiap penyakit itu adalah rakus makan, dan asal setiap obat itu adalah lapar serta semangat. Jadi asalnya penyakit itu kebanyakan makan, karena rakus makannya. Dan asal setiap obat itu lapar dan semangat. Ya kalau itu semangat nih lapar, wah itu jadi obat. Iya. Kalau misalnya dipaksa, kita misalnya nih dikasih makan. Kita udah kenyang ya, kita nggak habisin gue marah. Wazir. Wazir itu dosa kalau nggak dihabisin. Dan kita posisi udah kenyang. Kalau kayak gitu gimana tuh bos? Ya kalau kita disuguhin makanan, ya kita makan.
sampai kenyang nggak apa-apa. Karena ada berkahnya. Udah disodorin. Iya. Ya, lihat badannya juga kali. Seorang imam besar pernah begitu dijamu. Ya kan, waktu pernah cerita. Suatu hari dijamu oleh salah satu ulama juga. Kemudian disediakan makan. Dan makannya rakus, makan habis sampai habis. Sampai kenyang. Itu adabnya, karena kalau disiapin makan oleh tuan rumah yang soleh, apalagi orang alim, kita habisin. Karena ada berkahnya. Nah, mudah-mudahan nggak ada penyakit di situ. Beda sama orang biasa ya. Tapi kan ini orang-orang alim yang luar biasa disuguhin yang makan. Sampai diselidiki sama anak yang yang punya rumah itu, dibilang, kok ulama besar makannya rakus gitu. Soalnya begitu. Padahal itu ajarannya. Jadi kalau kita disuguhi makanan nih, dimakan aja. Karena emang perintahnya menghormati tuan rumah, kemudian mencari keberkahan dari orang. Karena dia pasti, kalau orang yang soleh, apalagi orang yang alim, pasti dia mendapatkan makanan dengan cara yang halal. Gitu. Dan nggak jadi apa-apa nanti. Allah yang akan berubah. Gitu. Jadi kalau kita makan banyak, Ustaz Barudin pernah tuh ngajarin, kalau kita makan banyak, zikirnya banyak. Gitu. Kalau kita makan banyak, zikirnya banyak. Karena apa? Dengan zikir itu menghancurkan penyakit. Kan zikir itu sifatnya panas. Jadi badan kita itu di dalamnya itu membakar penyakit-penyakit yang timbul dari makanan yang banyak itu. Jadi kalau nggak diimbangin, nggak diimbangin zikir, bahaya gitu. Itu beliau pernah bilang begitu. Dan pernah juga satu ulama ketika dia ngarang kitab, dia nyiapin 1 karung kurma tuh. Jadi setiap kali menulis sesuatu dia makan, karena memang supaya dia fokus gitu. Tapi setelah itu bijinya dia nggak buang, dihitung. Nah, sebanyak hitungan itulah dia sholat sunnah. Diganti. Itu nggak jadi penyakit gitu. Nah, kita contoh. Jadi kalau habis kita makan banyak zikir, ya insya Allah nggak jadi penyakit gitu. Jadi jangan cuma makan doang. Jadi dibiarin perut itu tanpa bisa gitu. Tapi kan berat juga itu, makanya ketika makan dia harus ganti dengan sholat sunnah misalnya. Berapa biji dihitung tuh. Berapa sebanyak itu dia sholat. Sekarang isinya berapa ratus, berarti dia sekian ratus kali sholat. Nah, gitu. Jadi itulah analoginya ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, bahwa kalau Allah menghendaki memang kita diberikan rezeki yang banyak, imbangilah dengan zikir kepada Allah. Ya, supaya itu nggak jadi penyakit, supaya nggak ngajakin kepada hal buruk. Kan zikir itu sifatnya fanas, dia membakar keburukan-keburukan, ya. Membakar penyakit juga yang dalam badan kita, itu menjadi mudarat buat kita gitu ya. Dan sebelum makan pasti kita baca berdoa dulu, pasti jangan langsung dilahap, karena nanti setan ikut makan di dalamnya. Jangan membuat setan jadi gemuk gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang agak mengkhawatirkan, kalau makan berlebihan menyebabkan kesulitan di akhirat di saat menghadapi sakaratul maut. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwa kesulitan saat sakaratul maut itu sesuai dengan kadar kenikmatan dunia yang direguknya. Jadi siapa yang banyak mereguk kenikmatan dunia akan mendapatkan kesulitan lebih besar saat menghadapi momen sakaratul maut. Jadi jangan senang juga mendapatkan kenikmatan yang banyak gitu ya. Foya-foya dengan itu, karena itu akan menyulitkan kita ketika sakaratul maut. Itu kan luar biasa ya. Ini Imam Ghazali yang mengatakan demikian. Kemudian yang seterusnya, makan yang terlalu banyak kan mengurangi pahala di akhirat. Ya. Allah SWT berfirman, Billahi minasyaitonirrajim, azhamtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha
fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Kalian telah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari itu kalian dibalas dengan azab yang menghinakan karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kalian telah berbuat fasik. Jadi menghabiskan rezeki yang baik di dunia untuk ya bersenang-senang saja. Nah itu tadi ketika kita diberikan rezeki yang halal banyak, kemudian kita buat pamer-pamer misalnya gitu ya, atau bersenang-senang dengan itu, nanti di yaumil hisab itu akan lama hisabnya, dihinakan oleh Allah. Karena apa? Tujuan diberikan rezeki bukan buat difoya-foya sendiri, walaupun halal. Bukan untuk disombong-sombongkan ke orang, dipamer-pamerkan, bukan. Walaupun itu halal, haknya dia, harta yang diberikan Allah. Tapi ini adalah su'ul adab kalau kata ulama, su'ul adab pada Allah. Jadi yang Allah perintahkan nih, dikasih rezeki, nanti buat ini, kita makanya buat yang lain. Kalau misalnya kita dikasih sama orang nih, ini Tom, misalnya gue kasih duit tuh sekian juta, buat ini ya. Tapi udah jadi punya dia nih, udah hak dia kan, udah halal buat dia. Tapi ternyata nggak sesuai sama yang disuruh, sama yang memberi, dia nyelewengin. Apa-apa udah punya gue ini, gue pakai aja buat ini. Yang punya kesel gak tuh? Adab, maksudnya adabnya itu. Walaupun udah punya dia. Iya, jadi memang nggak disesuai dengan apa yang dimaksud. Allah memberikan rezeki yang halal buat kita itu tujuannya untuk ini misalnya. Nah, kita nggak jalanin itu karena ada syariat mengajarkan kalau kita kasih harta, ada sebagian harta itu milik fakir miskin, ada 10, ada 8 berhak atas itu kan. Kemudian ada zakatnya, kita nggak keluarin. Nah itu zakat juga sesuatu yang wajib. Karena zakat itu adalah kotoran harta. 2,5% ada nisab dan haulnya. Kalau kita nggak keluarin, kalau kata ulama begitu, zakat itu 2,5% adalah kotoran harta. Jadi harta itu ada kotorannya. Kalau kita nggak keluarin, dia akan keluar sendiri. 2,5% akan keluar sendiri tuh. Bentuknya macam-macam. Apakah musibah? Apakah sakit yang harus dia berobat? Besarannya mungkin 2,5% tuh. Kalau dihitung dari harta yang dia punya yang harus dia keluarin. Jadi kalau mau iya pasti karena harus dibersihin kan. Karena zakat itu kan membersihkan hartanya. Bisa lebih ya. Bisa jadi. Bisa jadi kalau sakitnya parah gitu. Jadi makanya hitung-hitung kalau punya harta, kalau udah melebihi nisab misalnya sekarang berapa, 85 gram emas ya misalnya, takarannya berapa tuh, berapa juta sekarang emas berharganya berapa, taruhlah sekitar 900-100 juta lah kita punya harta dari hari ini, bulan April ya, April, ketemu April lagi itu harta nggak bergerak, nggak turun dari nisabnya, dari 100 juta malah bertambah cenderung misalnya. Itu harus tuh April berikutnya keluarin 2,5% dari yang ada di harta yang kita simpan itu. Tapi kalau dia fluktuatif, misalnya dia turun April 100 juta, kemudian April, Mei masih 100, Juni anak-anak libur misalnya, dia punya kebutuhan banyak misalnya nih, untuk kebutuhan dia, ini yang pokok kebutuhan dia pakai tuh tabungannya, kurang dari 100, berarti kurang dari nisab. Nah itu nanti begitu dia naik lagi, mungkin pas bulan Juni dapat lagi jadi 100, baru mulai lagi dihitung tuh, kan ringan sebenarnya. Jadi kalau dia turun berarti dianggapnya belum wajib untuk zakat mal harta. Tapi kalau udah mulai 100 lagi terus nggak turun sampai 1 tahun, nah itu yang 2,5%. Tapi di luar itu boleh dia infak, sedekah, ya itu mah sunnahnya. Tapi yang wajibnya itu. Jadi kalau kita punya investasi ya,
kontrakan atau apa yang nilainya memang iya, ini bukan ngitungnya bukan rumah yang kita tempatin, itu kan memang nggak dihitung, tapi yang di luar itu kayak usaha atau punya ruko atau apa, itu yang nilainya itu nah, kita hitung nanti zakatnya. Atau kita naruh emas berapa kilo itu di rumah, itu yang dihitung. Tapi yang dipakai, emas yang dipakai sehari-hari istri itu nggak dihitung zakat, tapi yang disimpan aja. Dan mudah kan 2,5%. Cuma kadang-kadang orang luput. Nah itu adalah kotoran harta kalau kata ulama. Jadi harus dibersihin. Jadi kalau dia nggak dikeluarin, maka yang namanya kotoran pasti dia akan keluar sendiri. Dia akan keluar sendiri. Bentuknya macam-macam. Mungkin itu aja yang kita bisa bahas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menambah pengetahuan kita, kemudian bisa kita, ini bentuknya bukan pelajaran yang nanti ada ujiannya, enggak, tapi kita pakai sehari-hari. Misalnya yang kita udah dapat dari kemarin dari awal, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan kaidah yang Allah atur dalam syariat. Misalnya kita jalani syariatnya, kemudian kita jaga hati kita supaya kita tetap tertaut dengan Allah, mencapai keridhaan Allah. Itu yang susah, karena hati itu sesuatu yang yang harus kita jaga, karena Allah memandang kita di situ doang. Allah memandang kita di hati kita. Allah nggak memandang kekayaan kita, nggak memandang rupa kita, bentuk apa segala macam lah kita. Itu Allah nggak lihat itu, tapi yang lihat hati kita. Nah, untuk menjaga itu yang susah. Karena kalau penyakit aja nih ya, penyakit fisik kita bisa tahu, kita bisa obatin karena kelihatan. Tapi kalau hati kita yang sakit, itu nggak ada yang tahu obatnya. Kalau bukan diri kita sendiri, kita ada kecenderungan nih, misalnya kita selalu suuzon sama orang. Itu secara otomatis kadangkala timbul sendiri. Kalau kita nggak bersih nih, ada ujian nih, ketemu orang yang gini, langsung suuzon, timbul nih, muncul aja tuh. Nah itu berarti kan masih ada tuh penyakit. Kalau kita udah bisa ngelihat orang lain tuh sama kita atau lebih hebat dari lebih kita menganggap mereka itu lebih mulia dari kita, itu tandanya kita udah bersih hatinya. Jadi kalau kita menganggap remeh orang lain, nah itu penyakit. Nah itu nanti akan menyulitkan kita ketika kita beribadah tuh, untuk khusyuknya susah gitu. Makanya penyakit fisik gampang kita lihat dan bisa kita obati, tapi penyakit hati ini ada iri, hasad ya. Kita pelajarin kemarin ya. Iri, hasad, dengki, kemudian suuzon sama orang lain ya, bersifat menganggap diri kita lebih hebat gitu ya, atau ada ria di dalamnya segala macam. Nah itu yang kita harus bersihin dikit-dikit, karena apa, itu yang nanti akan menunjang syariat ibadah puasa kita dan segalanya, itu yang bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kalau kita sedekah dengan keikhlasan beda dengan orang yang sedekah dengan kadar ikhlasnya yang lebih rendah misalnya gitu. Kadang kalau sedekah atau infak itu pengennya disebut, nah itu kan, nah udah tuh. Tapi ada pernah nggak kita sedekah terus kita lupa sama sekali, sampai orang bingung, kan pernah dikasih sama ente ini nih, sampai lupa? Nggak ada, pasti ingat. Berarti ada sesuatu kita yang belum bisa kita bersihkan. Kita nggak mungkin sempurna, tapi palingnya kita punya patokan, ada patokannya nih gitu ya, bahwa kalau kita mau murnikan ibadah kita bersihin hati, karena hati itu tempat pandangannya Allah dan bukan yang lainnya. Jadi kalau kita ngelihat orang lain begini itu bentuk ujian kita, ujian keimanan kita, supaya hati kita terlatih bahwa sesuatu adalah cipta Allah, baik
menurut Allah bisa jadi menurut kita kelihatannya nggak baik, atau buruk menurut kita ternyata itu baik buat Allah. Nah, kita berusaha untuk melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi jangan melihat kayak kita misalnya dikasih musibah, ya Allah bala ini kayaknya berat banget, ini kayaknya buruk buat kita, padahal ternyata baik buat kita. Allah menguji keimanan kita, menguji keyakinan kita, menguji keikhlasan kita, menguji bahwa kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau kita lolos dari itu, Allah akan naikin 1 derajat lagi tingkatan sampai terus kita mendekati kebaikan terus. Nah, makanya dimulai dari hati dan dimulai dari niat. Al-Habib bilang begini, kalau kita punya niat baik di rumah nih, kita punya niat baik nih datang ke sini, pasti nanti ketemu hal-hal yang baik, karena kita mengabaikan sesuatu yang buruk karena niatnya udah baik. Jadi ketemu pun yang kita lihat yang baik-baik gitu. Ketemu di jalan itu akan ditunjukkan yang baiknya, karena dari awal kita niat tadi udah baik. Tapi kalau kita punya agak sedikit niat beda nih, taruhlah niatnya nggak baik, buruk gitu ya, maka akan ketemu tuh yang buruk-buruk di jalan. Ketemu aja gitu, ada aja yang ngeselin gitu. Ada yang ngeselin. Karena begitu. Jadi nanti kalau kita punya niat baik, maka akan ditunjukkan akan dihadirkan sesuatu yang baik, keadaan yang baik, orang-orang yang baik. Ketemu tuh. Kita hidup juga begitu, pengen ketemu orang-orang yang baik, tapi kita niat dulu dalam hati, kita memperbaiki diri, kita niat bahwa kita ingin bersahabat atau berteman dengan orang baik, maka akan ketemu nanti. Jadi kayak magnet yang narik gitu. Ya, narik. Kemudian kita dapat rezeki juga yang baik-baik, ya. Dapat sesuatu yang dalam kondisi yang baik. Jadi itulah niat yang penting. Ya, innamal amalu binniyat. Jadi sesuai niat kita. Kalau niat kita Allah dan Rasulnya, maka kita dapat Allah dan Rasulnya. Kalau kita niatnya buat dunia, yusibuha, Allah kasih. Kalau hijrah kan waktu dalam hadis itu kan begitu. Imro'atin yankihuha, ketika dia pengen wanita, ya dia nikah dengan wanita itu. Hijratu mahajaro ilai. Ketika kita hijrah itu kita tergantung kita hijrahnya mau apa. Nah, itu yang kita pegang. Jadi kalau kita mau yang baik, ya kita niatin yang baik. Kita pindah dari satu keburukan kepada kebaikan, nanti kita dapat kebaikan. Jadi jangan dibalik. Jadi ingat bahwa kehidupan dunia itu lebih condong kepada sesuatu yang main-main dan melenakan kita, ya. Laibu walahun, cinta gurau gitu ya. Banyak kan begitu kan? Nggak ada nilainya sama sekali. Jadi yang kita cari nilainya. Ada orang yang cuma ngelihat luarnya. Kita pernah sekolah nih. Oh, nilai 10 bagus ya? Iya, bagus nilai 10. Nilai 9 bagus. Orang cuma ngeliat rapotnya bagus. Tapi dia nggak tahu nilainya. Ini nilainya sebenarnya nilai benar nilai 10 apa boleh nyontek. Nah gitu. Dia dapetin itu dengan cara yang benar apa cara yang buruk. Kalau orang kasat mata lihatnya udah bagus. Tapi kalau hakikatnya sebenarnya ini boleh nyontek, nilainya nggak segitu. Nah, begitu juga pandangan Allah. Allah nggak ngeliat luarnya kan, ngeliat hakikatnya. Nilainya di mata Allah yang kita cari gitu. Esensinya. Jadi bukan cuma bentuk jumlahnya, bukan bagusnya, bukan luarannya lah gitu, bukan casingnya, tapi dalemannya. Ada value-nya gitu. Nilai yang terkandung di dalamnya. Walillahi ta'ala udah pasti tinggi, walaupun pekerjaannya ringan, walaupun pekerjaannya sepele. Makanya Allah merahasiakan keridhoannya atas ketaatan, dan Allah merahasiakan murkanya atas kemaksiatan. Jadi yang gede itu belum tentu
ada ridho Allah. Mungkin orang yang hebat, misalnya tahajudnya segala macam, banyak orang melihatnya segala, belum tentu juga di dalamnya itu, karena di dalamnya itu ada nilai yang kita nggak tahu. Nah, tapi kita harus berhusnuzon sama orang. Kalau orang alim atau orang yang banyak ibadah, ada pasti nilainya bagus sisi Allah. Tapi hakikatnya memang Allah yang tahu kan. Gitu. Begitu juga hal yang sepele. Boleh jadi hal yang sepele nilainya tinggi di mata Allah, seperti dalam satu hadis atau riwayat banyak diceritakan ada orang yang masuk surga cuma gara-gara ngasih minum air anjing, ya kan? Masuk surga gara-gara nilainya tinggi, pekerjaannya sepele. Ada juga orang yang mungkin maksiatannya luar biasa, tapi karena dia hakikatnya mencari Allah, Allah ampuni dalam sekejap tanpa harus mencari pahala untuk menutupin dosa-dosanya, seperti orang yang membunuh 99 orang akhirnya jadi 100 karena niat itikadnya bagus. Hal sepele yang dilakukan cuma hijrah ke pindah satu tempat, kemudian dia meninggal, malaikat rahmat yang ambil, ya bukan malaikat azab. Jadi kayak gitu. Jadi kita jangan berbangga juga dengan kuantitas, tapi kita harus melihat kualitasnya. Ya, jadi makanya yang namanya khusyuk, yang namanya benar-benar tawadu pada manusia juga itu harus kita tingkatin. Nah, alhamdulillah kalau kita diuji nih, itu tanda kecintaan Allah. Misalnya gini, ada satu kaidah nih. Orang itu akan sombong ketika ada 3 hal. Ketika lagi sehat, ini kecenderungan orang sombong ya. Ketika lagi sehat, ya, lagi banyak duit, lagi kaya, sama merasa umurnya panjang. Ini biasanya orang sombong nih. itu manusiawi. Iya. Sama orang tuh kayaknya angkat dada lah gitu ya, udah mendongak lah ngelihatnya. Karena apa? Duitnya lagi banyak, badan lagi sehat, merasa umurnya akan panjang nih. Gitu. Itu tuh 3 tuh. Nah kebalikannya, orang akan tawadu nih, rendah hati ketika lagi susah, sama lagi sakit, sama merasa umurnya pendek. Ingat, tawadu deh pokoknya dia. Rendah hati sama orang, gak berani sombong. Ya orang susah. Lagi susah, iya. Penyakitan lagi kan, aduh, udah pengen mati kayak perasaan gitu. Itu pasti tawadu sama orang, gak pernah menghina orang, gak pernah pokoknya. Nah, berarti kan di balik kesulitan itu ada cintanya Allah. Berarti dia ingat mati, dia ingat bahwa dia akan rendah hati. Itu yang naikin derajat dia sebenarnya. Tapi orang yang dikasih kesenangan justru kalau dia nggak manfaatin untuk yang baik, menurunkan derajat makomnya di sisi Allah, tambah turun karena dia kesombongannya itu. Nah, makanya kalau nasehatin orang, ya, ada orang nih minta nasihat, dia lagi kaya nih, nanyanya juga beda. Ustaz, gini-gini, dinasihatin sama Ustaz begini-begini. Dia cuman kayaknya begitu selintas doang kan, dengerin banget. Tapi kalau orang lagi susah, datang ke Ustaz atau Habib, saya minta begini, dinasihatin, dia pakai langsung gitu. Iya, karena merasa iya begitu. Oke, kalau kata Habib jadi Ustadz jangan baperan katanya, jangan putus asa atau baper lah gitu. Karena apa? Banyak orang yang susah datang nih. Kan Habib cerita nih guru aneh gitu cerita. Lagi susah pernah datang nih sama Habib, minta doa, minta segala macam dah tuh, minta air apalah segala macam. Begitu udah sehat, begitu udah mulai dapat rezekinya, udah mulai kagak datang lagi kemarin gitu. Itu jangan baperan, karena emang tugas kita bukan buat nyenengin orang, tapi memang buat orang itu mendapat petunjuk, ya jalan petunjuk pada Allah. Kalau emang dia balik lagi, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, jangan kecewa katanya, jangan baper gitu. Jadi jangan berhenti. Gue malas nih ngajar begini, muridnya pada kabur, kira udah pada hebat gitu. Tapi minta doa biar kayak ini udah dapet, kagak balik lagi dia ngaji. Jadi ya istiqomahnya orang-orang ulama itu ya begitu. Jadi kalau emang
Biasanya orang yang datang yang butuh gitu ya. Yang nggak butuh nggak datang. Tapi yang menggerakkan hati ya Allah. Hidayah itu milik Allah. Dia datang karena memang hidayah dari Allah, bukan karena gurunya, bukan karena itu, tapi memang karena hidayah dari Allah. Dan juga jangan merasa kalau nggak gua nasihatin lu nggak boleh, bukan kita. Allah yang beri wasilahnya melalui kita gitu. Kita dapat kelebihan kalau kita ikhlas, dapat pahala gitu. Itu aja. Jadi nanti kalau misalnya kita udah kembali lagi kehidupan kita berbaur di masyarakat yang mungkin udah heterogen, udah macam-macam kan ya, yang begini ada yang cinta dunia, ada yang mengagungkan jabatan, harta, anak, kan begitu ya. Jadi macam-macam dah tuh. Kita jangan terlena gitu. Cukup sekedar bergaul tapi jangan masuk ke dalamnya. Karena kita punya takaran sendiri. Tapi itu aja. Ada yang mau nambahin Pak Ijo? Haji Munir? Darmawi? Ya kalau nggak ada, bentar lagi zuhur kita sholat di masjid aja bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan, tambahan kebaikan, kemudian mendapatkan tambahan ilmu, hidayah buat kita, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah dalam menjalankannya. Yang mudah-mudahan yang jadi manfaat buat kita nanti di yaumil akhir, jadi catatan baik buat diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan semuanya. Bihadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan kita, dosa-dosa masa-masa lalu kita yang kita sengaja, kita tidak sengaja, kita ketahui dan kita tidak ketahui. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penghapus semua dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan tidak dihisap kita dengan itu, dan Allah hanya melihat kebaikan saja di dalam diri kita, dan akan kita dimasukkan dalam surganya Allah tanpa hisap, tidak berlama-lama dihitung, tidak berlama-lama diungkit-ungkit kekurangan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita nanti masuk dalam surga dalam keadaan yang mudah, kita masuk dalam keadaan yang segera gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amlan nasta'in syiratal mustaqim syiratal Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.